Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Eh, Ketemu lagi bersama saya Zulkarnain. Kali ini masih dalam pembelajaran bahasa Inggris. Di hari ini hari Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2021. Baik anak-anak kami sekalian, seperti yang kalian lihat di layar handphone atau di layar laptop kalian, kali ini kita akan membahas mengenai imperative sentence atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama kalimat perintah. Nah, baik. Nah, sebelum kita masuki materi kita, pertama saya ingin jelaskan dahulu cara absensi online kita ya. Oke, sebelum kita masuk ke sini, kita bahas dulu cara absensi kita. Nah, anak-anak kami sekalian, saya sudah ada kasih kalian link, yaitu ini, http://bit.ly absen bahasa Inggris kelas 9B yang ada di sini. Nah, ini nanti kalian klik. Akan muncul tautan. Oke. Nah, di sini nanti kamu pilih nama kamu. Oke, contoh Ahmad Farel. Kamu pilih kelas. Kelasnya cuma pilihannya 9B. Nah, lalu kamu pilih presensinya, presence hadir, permission izin atau sick atau sakit. Baru misalnya presence ya, baru klik kirim. Nah, setelah nanti kamu pilih itu, maka nanti setelah kamu klik kirim, maka secara otomatis eh, kamu akan langsung absen kamu itu sampai kepada saya. Baik, saya rasa itu aja. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan mengenai yang tadi yaitu imperative sentence. Baik, kita mulai. Imperative sentence itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Perhatikan ya. Yang pertama itu memiliki arti yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, imperative sentence itu memakai kata kerja bentuk pertama atau verb one. Jadi bukan verb in, bukan plus ed, bukan verb s, tapi dia verb one. Yang ketiga, imperative sentence tidak memakai subjek you. Ya, jadi di awal kalimat imperative sentence itu tidak ada kata you karena subjek yang dituju sudah akan mengerti bahwa kalimat tersebut ditujukan kepadanya. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat imperatif itu dia biasanya tidak memerlukan kata you. Oke? Nah, kemudian yang keempat, jika ada kalimat imperatif yang menggunakan tanda seru, itu menandakan kalimat tersebut memiliki emosi kuat. Ini maaf ya, ini kesalahan sedikit. Oke, maaf, saya rubah sedikit di sini. Ya, ini jadi kita cuma ada 4 ya, maaf. Nah, ini dia. Oke. Ya. Nah, ini dia. Jika ada kalimat imperatif yang menggunakan tanda seru, itu menandakan kalimat itu memiliki emosi yang kuat atau memang betul-betul disuruhnya, memang dia benar-benar memberi perintah. Oke. Ya, saya ulangi sekali lagi ya, karena tadi ada sedikit kesalahan teknis. Ciri-ciri imperatif sentence yang pertama itu adalah memiliki arti yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, memakai kata kerja bentuk pertama atau verb one. Yang ketiga, imperative sentence tidak memakai subjek you karena subjek yang dituju sudah akan mengerti bahwa kalimat tersebut ditujukan kepadanya. Yang keempat, jika ada kalimat imperatif yang menggunakan tanda seru, itu menandakan kalimat tersebut memiliki emosi yang kuat. Nah, selanjutnya, apa-apa saja jenis imperative sentence? Kita lihat. Nah, jenis-jenis imperative sentence itu ada 3, nak. Ya, kita bagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah comment atau perintah. Nampak ya, comment atau perintah. Nah, comment merupakan kalimat yang tegas dan biasanya diakhiri dengan exclamation. Exclamation itu artinya tanda seru. Karena sifatnya yang memerintahkan seseorang. Kalimat comment juga dapat berupa larangan dengan menambahkan kata don't. Oke, contoh ya. Go away, pergi sana. Close the door, tutup pintunya. Be careful, hati-hati. Be quiet please, tolong diam. Don't touch me, jangan sentuh aku. Nah, di sini kalau kita perhatikan, pada kalimat komen, dia menggunakan tanda exclamation mark, seperti yang tadi kita jelaskan, bahwasanya kalau dia ada
tanda exclamation mark, ya, memakai tanda seru atau exclamation mark, itu berarti kalimat itu memiliki emosi yang sangat kuat. Berarti di sini nak, perintah yang diminta itu harus dilaksanakan. Contoh kalau dia bilang go away, nah ini dia ada tanda seru. Berarti dia benar-benar menyuruh kamu untuk segera pergi. Close the door, tutup pintunya. Nah, di sini go away, close the door, be careful, don't touch me. Ini perintah ini ditujukan kepada siapa? Perintah ini ditujukan kepada kamu. Subjeknya you. Makanya itu di ciri ketiga dari imperative sentence tadi, dia tidak memakai subjek you. Karena subjek you-nya tidak perlu diucapkan pun, tidak perlu ditulis pun, sudah tahu, go away, pergi sana. Nggak mungkin disuruhnya pergi sana, ini orang lain. Kalau dia ngomongnya sama kamu, berarti dia langsung menyuruh kamu untuk pergi. Oke, itu yang tadi komen ya. Yang kedua, request atau permintaan. Request adalah sebuah kalimat permohonan atau permintaan. Dapat juga berbentuk kalimat perintah. Namun bahasanya lebih halus dan tidak menggunakan exclamation. Dapat diartikan kalimat ini lebih sopan. Contoh. Nah, walaupun dia di sini tanda tanya anak-anak sekalian, tapi dia di sini sebenarnya adalah permintaan, termasuk kalimat perintah. Contoh ya. Would you like to help me? Maukah kamu membantu saya? Would you mind to come to my house? Maukah kamu datang ke rumah saya? Could you pass the salt over there, please? Bisakah kamu mengoper atau mengasih garam yang di sebelah sana itu, tolong? Could you take the garbage outside? Bisakah kamu membuang sampah itu keluar? Dan sebagainya. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini loh Pak, itu kok tanda tanya. Nah, walaupun dia di sini tanda tanya, tapi dia di sini sifatnya adalah request, permintaan. Dan request itu merupakan termasuk perintah. Baik. Selanjutnya yang ketiga, direction atau petunjuk. Ya, direction adalah petunjuk untuk melakukan suatu hal dengan melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Runtutnya maksudnya berurut. Contohnya dapat dilihat pada teks prosedur. Ini nanti kita akan pelajari. Manual atau ketika seorang menunjukkan jalan ke tempat tertentu. Contoh ya. Turn left when you see a roundabout. Belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Ya. Turn left when you see a roundabout. Nah, di sini kalimat perintah. Walaupun dia tidak ada tanda seru. Ya, turn left when you see a roundabout. Walaupun di sini tidak ada tanda seru, ini termasuk kalimat perintah. Karena dia di sini memerintahkan, menyuruh kamu supaya belok kiri kalau melihat bundaran, roundabout, itu artinya bundaran ya. Yang kedua, contoh kedua ya. Wash the mangoes to remove any dirt. Ya. Cuci mangga untuk membuang kotoran. Then peel the ripe mangoes. Kemudian kupas mangganya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita review sedikit. Ada tiga tadi ya, ada tiga jenis kalimat imperative sentence. Yang pertama komen. Komen ini adalah perintah, ya, perintah yang sangat kuat. Jadi dia harus dilakukan, ya. Makanya itu dia menggunakan tanda exclamation mark, tanda seru, karena dia meminta atau bisa dibilang kalau dia menggunakan komen atau perintah itu berarti dia benar-benar meminta supaya perintahnya itu dilaksanakan. Selanjutnya request. Nah, request ini permintaan. Biasanya ini kalimat perintah tapi dengan lebih halus. Nah, ini walaupun dia tanda tanya, ini pada dasarnya dia adalah kalimat perintah. Karena yang dia bilang ini adalah termasuk request atau permintaan. Kemudian direction. Nah, direction itu merupakan petunjuk. Jadi, turn left when you see roundabout. Belok kiri ketika kamu melihat bundaran. Ya, itu maksudnya adalah memberi petunjuk pada kamu supaya belok kiri kalau kamu melihat bundaran. Wash the mangoes to remove any dirt. Bersihkan mangga itu agar sini ya. Wash the mangoes to remove any dirt. Bersihkan mangga itu agar hilang semua kotorannya. Oke. Nah, jadi semua kalimat ini yang komen, request, dan direction itu semua merupakan contoh-contoh kalimat imperative sentence. Nah, saya rasa cukup demikian saja dulu untuk kali ini. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh bertanya di classroom kita. Oh ya, satu lagi anak-anak sekalian, untuk classroom kita, saya sudah buat linknya, yaitu ini ya, link classroom kita ini.
http classroom. Oke, ini sebentar saya apakan. Saya buat saja dia dalam bentuk Word ya, supaya kamu nampak. Oke. Nah, ini link classroom kita. Jangan lupa nak, supaya bergabung di classroom bahasa Inggris kelas 9B. Oke. Nah, ini dia. Ini link classroom kelas bahasa Inggris kelas 9B. Ya. Oke. Ataupun kalau kamu mau tahu kodenya, sebenarnya kamu nak nggak perlu kode, kamu tinggal klik link ini aja. Link ini udah banyak kali saya share, udah berapa kali saya share di grup kita. Tapi yang bergabung baru sedikit. Nah, ini coba lihat. Nah, ini dia. Nah, ini dia nanti link classroom kita. Nah, dari sini nak kamu nanti bisa bertanya ya. Kamu bisa bertanya mengenai materi kita. Saya nanti akan share juga materi kita hari ini di sini. Oke? Nah, anggotanya nak ya unfortunately ya sayang sekali gitu. Sayang sekali saya melihat di sini anggotanya ya enggak ya sedikit nak gitu. Masih 17 orang siswa padahal kita ada 32 orang siswa. Jadi yang lain nak yang belum bisa bergabung, saya harap untuk segera bergabung di classroom kita. Baik, saya rasa demikian saja dahulu mengenai materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti kamu bertanya atau ngechat saya melalui Classroom. Kemudian untuk tugas, hari ini saya akan kasih tugas. Nah, juga ada di Classroom. Tapi ya sudah, kalau kamu tidak mampu untuk di Classroom nanti akan saya share juga via WA. Bagi yang tidak punya handphone, kamu silahkan datang ke sekolah setiap hari Rabu. Sorry, maaf, maksud saya setiap hari Kamis. Jadi bagi yang tidak punya HP atau HP-nya mungkin rusak, kamu boleh datang di hari Kamis. Ya, dia setiap hari Kamis mata pelajaran bahasa Inggris. Kita mulai kalau hari Kamis itu kita sekitar jam 9.30 atau 9.40 gitu. Baik anak-anak, saya rasa demikian saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. See you next week and thank you.